Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan setelah UTS ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya, gitu ya. Jadi nggak ada masalah, nanti saya edit untuk videonya. Terus kemudian materi setelah UTS ini gitu ya, itu adalah pertama adalah jenis-jenis relay gitu. Ada banyak ya yang jenis relay yang kita pelajari. Dua jenis relay utama yang kita pelajari yaitu adalah relay jarak, yang kedua adalah relay diferensial gitu. Yang kemarin sudah ditulis di intro ya. Ada relay distance sama relay diferensial. Nah, yang ini kemarin sudah semua kan ya. Pendahuluan, grounding, relay proteksi. Ada apa aja? OCR, koordinasi relay gitu ya. Terus kemudian ada arus hubung singkat gitu ya. Ada yang merasa belum menerima materi 6 ini gitu? Arus hubung singkat, koordinasi relay, OCR, relay proteksi, grounding, dan intro ini pendahuluan kemarin. Nah, baru kemudian sekarang kita yang di sebelah kanan ini ya, ada relay distance atau relay jarak, relay diferensial, relay direksional, ya. Terus kemudian ada overload relay, gitu ya. Termasuk juga ini ada nanti pengaman petir eksternal gitu ya. Kalau internal dia pakai arrestor, tapi kita pelajari bagaimana merancang petir eksternal menggunakan VNeal. Saya nggak tahu ya, nanti kalau misalnya memang perlu 2 pertemuan untuk relay jarak ini ya nanti akan saya buat 2 pertemuan, tapi kalau bisa selesai malam ini ya mudah-mudahan langsung malam ini selesai. Seperti itu. Baik, relay jarak gitu ya, itu diperlukan ketika kita akan mengamankan gangguan pada transmisi atau saluran. Nah, di saluran gitu ya, tidak hanya putus gitu ya, putus ini satu kabel fasa putus gitu. Nah, bisa juga akibat adanya hubung singkat gitu ya. Hubung singkat itu hubungan antar fasa, atau fasa to ground, atau fasa to fasa, atau 3 fasa ke tanah. Di kemarin jenis hubungannya terjadi hubung singkat gitu ya. Kemudian ada sambaran petir gitu ya. Nah, kemudian akibat gangguan-gangguan ini gitu ya, kita proteksi yang mengakibatkan adanya gangguan yang mempengaruhi dari saluran gitu ya. Jadi kalau misalnya saluran kita punya saluran sistem gitu ya. Di sini misal kita punya trafo gitu ya. Terus kemudian punya busbar gitu ya. Nah, di sini punya saluran, ini punya beban gitu ya. Nah, maka kita akan memproteksi saluran transmisi yang ada di sini gitu ya, proteksi. Gitu. Nah, saluran yang ada di trafo yang ada di sini gitu ya, yang ada di sini gitu ya. Nanti kita bisa menggunakan relay diferensial. Meskipun di proteksi yang ada di sini gitu ya, ini juga menggunakan relay jarak, juga bisa menggunakan relay diferensial seperti itu. Nah, di relay distance ini atau relay jarak ini gitu ya, dia menggunakan prinsip kerja berdasarkan pengukuran impedansi. Jadi kalau kita pelajari menggunakan apa istilahnya dulu, perbedaan resistansi gitu ya, kalau cuma nilainya adalah nilai yang real gitu ya, nilai yang realnya yang ada di sini itu misal oh levelnya berapa gitu ya. Jadi misal ketika di sini ada suatu acuan gitu ya. Nah, ini acuannya berapa? Nah, ini turun naik gitu ya, turun naik gitu. Nah, nanti di sini kita bisa tahu berapa resistansi yang ada di sininya. Ini batang resistance gitu ya. Batang resistance. Gitu. Nah, nanti kita bisa tahu berapa nilainya yang ada di sini gitu. Nah, ini turun naik yang ada di situ. Sama juga seperti halnya relay jarak ini, kita bisa mengetahui kalau putus-putus bilang ya. Ini ada notifikasi internet saya tidak stabil. Oke, di sisi penghantar ini gitu ya, kita bisa mengetahui impedansinya ketika terjadi gangguan. Nah,
karena karakteristik dari penghantar itu macam-macam gitu ya, kita bisa melihat dari mo atau admitansi gitu ya, admitansinya apa istilahnya, seper Z-nya gitu ya, atau seper R-nya atau seper X-nya gitu, mo terus gitu ya. Kalau R saja kan ohm. Nah, kalau mo itu apa? Kalau ohm impedansi. Kalau mo ya itu dia menggunakan apa? R dan X gitu ya. Perbandingan R dan X. Nah, terus kemudian kuadrilateral gitu ya, menggunakan bentuk kotak untuk R dan X juga, tapi bentuknya kotak gitu ya. Terus kemudian ada reaktans ya, menggunakan perbandingan X, terus kemudian adaptif mo. Jadi karakteristik relay jarak ini punya beberapa karakteristik gitu ya. Nah, terus kemudian pola teleproteksinya untuk jarak jauhnya ada put, pot, dan blocking. Nah, ini nanti biasanya juga dilengkapi dengan distance relay atau dilengkapi dengan directional relay. Ya, directional relay. Jadi supaya dia tahu arahnya ke belakang atau ke depan gitu ya, dia dilengkapi dengan directional relay seperti itu. Nah, jika tidak terdapat teleproteksi, maka relay ini hanya berupa step distance saja, hanya berupa perbedaan jarak saja gitu ya. Jadi beda jarak maka dia akan apa istilahnya, aktif gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia punya teleproteksi, dia bisa berkoordinasi gitu dengan relay-relay yang lainnya, gitu ya. Nah, karakteristik setting dari relay jarak ini, gitu ya, gangguan di depan relay ini harus bekerja karena dia dilengkapi dengan relay direksional, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya relay jarak yang ada di sini, gitu ya, gangguan ke depan gitu ya, ini harus aktif gitu. Nah, ketika gangguan ke belakang gitu ya, gangguan ke belakang itu harus nonaktif. Dia tidak boleh trip gitu ya. Jadi ketika gangguannya ada di sini gitu ya, misal ketika gangguannya di sini, dia tidak boleh aktif gitu. Tapi kalau gangguannya ada di sini gitu, maka dia harus aktif. Gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Dia hanya merasakan gangguan di depan relay saja. Di belakang relay itu tidak boleh bekerja atau nonaktif. Nah, kemudian dia bisa menentukan letak gangguannya itu ada di mana. Apakah di misal di sini di 60% gitu ya, atau di misal gangguannya di sini ya itu 40% gitu ya, atau gangguannya di sini misal 20%. Jadi dia selain merasakan, dia juga bisa menentukan di mana letak gangguannya gitu ya, menentukan letak gangguannya. Gangguan di dalam relay harus bekerja. Gangguan di luar relay yang tadi yang dinonaktifkan itu tidak boleh bekerja. Jadi relay jarak itu gitu ya, karakteristiknya dua, bisa merasakan, yang kedua bisa menentukan gitu ya. Saya tulis ya, nanti kalau lupa ada. Ini bisa merasakan, yang kedua bisa menentukan. Gitu. Nah, beban maksimum dalam artian dia saluran penuhnya yang ada di sini gitu ya. Ketika kita punya saluran ini tadi gitu ya, saluran penuh seperti ini tadi gitu. Nah, ini max istilahnya, max impedance gitu, max impedance itu dia tidak boleh masuk jangkauan relay. Artinya kalau misalnya relaynya itu di sini full 100% gitu ya, kita harus bagi saja di sini berapa persen. Boleh 80%-nya, boleh 75%-nya, atau 70%-nya, boleh 90%-nya, tapi biasanya jarang. Biasanya kalau yang dipakai itu 70 atau 80%. Seperti itu dari jangkauannya. Kenapa? Karena nanti
dia akan kebingungan gangguannya yang ada di sini itu, misal ya gangguan yang ada di misal di busbar sini, itu ikut yang mana? Ikut yang depan atau ikut yang belakang, gitu ya, paham kan? Jadi kalau misalnya gangguannya ada di tengah-tengah seperti ini, gitu ya, dia jangan-jangan kamu yang ngetrip, enggak aku yang ngetrip, kamu yang ngetrip, nah gitu, saling menyalahkan sehingga dia gangguan yang ada di sini, gitu ya, gangguan yang ada di sini sudah jelas ini yang menghandle 80%, gangguan yang ada di sini ini yang menghandle 80% lagi, gitu. Nah, gitu. Gangguan yang ada di sini itu dia rasakan untuk relay jarak zona 2. Ini zona 1. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dapat membedakan gangguan dan ayunan daya. Nah, di sini tergantung settingannya ya, sama seperti halnya kemarin saat kita men-setting OCR gitu ya. Maka kita akan mengetahui karakternya itu apakah gangguan sesaat atau gangguan permanen gitu ya, gangguan temporer atau gangguan permanen gitu. Jadi dia bisa disetting berdasarkan waktunya seperti itu. Oke. Nah, tadi yang saya gambarkan di saluran transmisi yang ada di sini gitu ya. Zona 1 gitu ya, zona 1 yang ada di sini biasanya ini adalah 80%-nya gitu ya. Jadi kita pandang relaynya yang biru saja, Mas. Ini relay yang biru saja yang kita pandang gitu ya. Relay pandang kita zona yang biru saja. Nah, ini 80%-nya. Terus kemudian ini urusan yang biru ini urusan siapa? Relay biru gitu. Terus di depannya ini ada busbar, terus kemudian saluran transmisi lagi yang ada di sini. Di sini ada relay pink ini relay jarak juga. Tapi ini urusannya siapa? Urusannya di depannya lagi gitu. Nah, sedangkan yang kita lihat, yang kita setting itu per zona saja. Jadi zona 1 yang ada di sini syaratnya yaitu adalah 80% busbar yang ada di saluran yang ada di depannya. Gitu ya. Yang sebelum masuk busbar. Jadi salurannya panjangnya berapa? Misal 100 km, maka dia akan memproteksi 80% untuk 80 km untuk zona satunya, gitu ya. Itu zona 1, gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya kita setting selanjutnya di relay yang biru ini, gitu ya. Relay yang biru ini, maka zona 2 itu adalah zona yang garis biru yang di atas ini. Kelihatan ya? Ini ya, garis yang biru ini adalah zona 2-nya. Sedangkan nilai yang ada di sini, gitu ya, ini adalah waktu setting dari relaynya berapa. Gitu ya. Nah, setting waktu relay yang pertama yang mana? Yang ini. Nah, ini hampir sesaat, gitu ya. T-nya itu settingnya berapa? Itu waktu. Gitu. Nah, sedangkan zonanya, gitu ya, zonanya ini itu 80%. Jadi kalau misalnya di sini tadi adalah sisa 20%, maka di sini adalah 60%. Gitu ya. 60% berarti sisanya di sini adalah 40%. Bayang ya, 20%, 60%, karena totalnya di sini 80%. Tapi apakah selalu 60%? Tidak ya Mas ya. Kadang di sini juga bisa 25%, kadang berapa? 50% gitu ya. Jadi kalau sini 50%, maka sisanya 50%. Itu untuk zona selanjutnya. Tapi kalau yang pasti zona 2 itu harus melewati gitu ya, melewati busbar yang ada di depannya gitu ya. Syaratnya itu adalah melewati busbar yang ada di depannya. Boleh 50%, boleh 25%-nya. Jadi kalau 20 sampai 25%, di sini 25%, maka 45%. Sisanya yang ke sana berarti karena di sini udah 45%, maka di sisanya adalah 55%. Seperti itu ya. Kebayang ya? Nah, makanya ZAB-nya itu adalah 80% dari ZBC-nya. Nah, kemudian untuk settingan selanjutnya zona 3 gitu ya, zona 3 itu tidak harus melewati busbar yang kedua ini, tidak harus melewati busbar yang C. Bisa saja si orang settingnya itu berhenti di zona C-nya ini, boleh gitu, atau lebihin dikit gitu ya, boleh seperti itu. Nah, karakter yang ada di situ gitu ya, karakter yang ada di situ itu tergantung dari kemampuan relay dan settingannya
gitu. Jadi zona 2 ini tadi kalau misalnya ini tadi adalah 20, di sini 60 gitu ya. Sisanya di sini 40, maka di depannya di sini misal 40. Ya, boleh. Atau misalnya di sini tadi masih 50 gitu ya. Atau masih 25, misal 25, di sini berarti masih 75, maka habis di sini 75 atau 80. Sini 20, 20 ya kan? 20, 20, sini 80. Udah habis 80 sampai C saja. Artinya boleh saja ini, yang penting dia sampai bus bar penuh. Bus bar penuh ini sampai bus bar C gitu ya, sampai 2 bus bar penuh di depannya. Seperti itu. Jadi setting zona itu gitu ya, kalau lebih bagus, tapi tidak boleh kurang dari 2 bus bar yang ada di depannya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Gitu. Nah, kemudian saat kita menentukan merasakan relaynya gitu ya. Bagaimana relay itu merasakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya tadi trafo yang ada di sini gitu ya. Itu tadi. Nah, ketika misal contohnya terjadi gangguan di sini gitu ya. Ini terjadi hubung singkat gitu ya. Maka gangguan yang ada di sini itu gitu ya, perbandingannya adalah M dibagi Z line. Gitu ya. Z line tahu? Yaitu adalah impedansi dari saluran yang ada di sini. Gitu. Kita belum 80% atau apa gitu ya. Nah, Z line ini gitu ya. Z line ini adalah Z yang penuhnya. Z line ini adalah impedansi saluran. Penuh gitu ya. Impedansi saluran penuh. Nah, ketika terjadi gangguan gitu ya. Ketika terjadi gangguan itu, ini nilai impedansi yang dilihat source sumber gitu ya, baik itu trafo maupun generator, itu nilainya adalah ZS gitu ya, Z source sama dengan M dikalikan Z line. M ini konstanta gitu ya. Maka nilai M-nya gitu ya. Maka nilai M bila dia kurang dari 1, maka ZS-nya gitu ya. Kalau misalnya ini kan 1, anggap aja nilai totalnya yang ada di saluran penuh ini, misal ini anggapannya 100% gitu ya. Nah, maka M kurang dari 1 ya berarti kurang dari 100%. Maka ZS-nya gitu ya, itu ketika gangguan akan lebih kecil daripada Z lainnya. Gitu. Nah, kalau misalnya gitu ya, dari M ini tadi diwujudkan dalam bentuk nilai gitu ya, maka kita sebutkan ini adalah Z apparent atau M ini tadi. Z apparent adalah Z impedansi yang dilihat sumber ini tadi ya. Satuannya ohm juga gitu ya, tapi nilainya ketika Z apparent gitu ya, atau tampak ya, apparent itu tampak, Z apparent dibagi Z line itu adalah Z source ini tadi. Z source itu tadi adalah Z yang tampak dari Z yang terlihat dari sumber gitu ya. Maka Z apparent gitu ya dibagi Z line ini nilainya adalah kurang dari 1 karena M-nya tadi kurang dari 1 gitu. Nah, ingat juga kalau misalnya nilai yang ada di sini gitu ya, Z-nya ini masih dalam bentuk magnitude ya. Z apparent gitu ya, kurang dari Z line.
Karena ingat, kalau misalnya di Z itu ada polar rektangular gitu ya, ada bagian magnitude, ada bagian yang sudut gitu ya. Maka yang kita lihat sebetulnya hanya R-nya saja gitu. Nah, maka ketika relay jarak bekerja gitu ya, saya tambahkan ini ya. Ketika relay jarak bekerja, tentu saja ini ditambahin direksional ya, ditambah dengan directional relay. Gitu. Maka Z-nya, maka Z yang terlihat ini hanya, atau apparent tadi ya, hanya bagian tertentu saja. Itu. Jadi kalau misalnya kita punya kurva R dan X gitu ya, ini real untuk Z apparent gitu ya, sedangkan di sini adalah imajiner untuk Z apparent gitu ya. Nah, maka relay jaraknya itu hanya akan bekerja pada daerah yang ada di sini saja. Nah, maka daerah yang ada di sini gitu ya, dia akan trip, menutup gitu ya. Sedangkan yang ada di sini itu akan block. Dia tidak akan merasakan gitu ya. Jadi areanya ini gitu ya, yang trip ini pada nilai impedansi dan real tertentu saja. Gitu kan. Nah, jika dilengkapi direksional gitu ya, jika dilengkapi direksional, maka bentuk ini ya, jika dilengkapi dengan direksional, maka nilainya gitu ya, ini hanya akan misal tertentu saja. Jadi kalau misalnya kita punya direksionalnya arahnya misal ke sana gitu ya, nah, gitu, maka nilai bloknya itu ya akan di sini saja. Ya ini tadi, di sini misal ini trip, nah, ini blok, ini trip, nah di sini blok, gitu ya. Nah tapi karena kita punya ini direksional, ini yang ke arah sana ini adalah direksional gitu ya, ini direksional. Nah, sedangkan yang ada di sini ini adalah distance relay. Nah, ini udah langsung membahas direksional gitu ya. Arahnya kemana? Nah, ini distance relay-nya yang ada di sini. Nah, tapi untuk direksional yang hijau gitu ya, misal saya gambar hijau, arahnya tripnya itu trip untuk direksional. Direksional yang warnanya hijau gitu ya. Gitu. Tapi di distance relay hanya tertentu saja. Gitu. Jadi kita bisa menggabungkan antara distance relay dengan direksional tuh dengan mengatur area atau R mana yang akan ngetrip gitu ya. Ini bisa aja tegak lurus gitu ya Mas ya. Ini kebetulan saya gambarkan miring gitu, tapi bisa aja dia realnya saja ke atas ke bawah bisa gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita punya bentuk yang ini tadi gitu ya, yang ya kita gambarkan utuh gitu ya, gitu. Yang hanya relay jarak saja gitu ya, ini hanya relay jarak. Ini hanya relay jarak gitu ya.
Nah, maka kita bisa mengetahui nilai Z-nya yang ada di sini, yaitu adalah Z dari relay jaraknya. Gitu ya. Berapa nilainya? Sudutnya ada di sini. Nah, karena karakternya bentuknya seperti itu, gitu ya. Ya sudah, kebutuhannya apa? Oh, kebutuhannya adalah saya ingin mendeteksinya zonanya itu kuadran 2 atau kuadran 4 saja gitu, atau kuadran 2. Realnya lebih banyak menjauh ke sana. Ya sudah, bisa kita geser, shifting. Bisa kita geser karakternya itu ya dengan bentuknya itu seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa jadi sama tapi ininya lebih luas gitu ya. Areanya lebih luas. Kalau ini cuma segini, kalau ini bisa lebih 2 kali ya itu. Nah, ini kan. Ini 2 kalinya lebih luas. Sehingga karakternya gitu ya juga akan berubah gitu ya. Maka Z relay impedance-nya bisa lebih besar. Gitu. Jadi karakternya bentuknya yang ada di sini gitu ya. Ini impedance, ini real gitu. Itu bisa menjangkau Z yang lebih besar dengan kita menggeser karakter dari relay jaraknya ini gitu ya. Apalagi ditambahkan distance relay yang ada di sini. Nah, udah tambah jauh yang bisa deteksi. Kalau cuma ini kan cuma separuh gitu kan. Tapi kalau misalnya dibentuk seperti ini, dia bisa 2 kali lipatnya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjutkan ya. Oke. Tadi saya katakan bahwa tidak semua line, tidak 100% line gitu ya. Tidak 100% line. Ini harus dijangkau satu zona gitu ya. Satu zona pada relay jarak. Gitu. Nah, kenapa? Karena Z apparent-nya gitu ya. Z apparent-nya itu akan selalu lebih kecil dari Z line-nya. Gitu ya. Nah, dengan kita akan punya Z apparent atau Z tampaknya itu lebih kecil, maka Z apparent-nya ini gitu ya, itu akan lebih kecil daripada Z referensi untuk relay jaraknya, yaitu adalah line reference. Nah, line reference ini berapa? Misal Z reference gitu ya, misal. Makanya tadi kalau misalnya saya tulis Z reference-nya itu 0,8 atau 80% gitu ya, gitu. Z line ya boleh saja gitu. Misal Z ref-nya gitu ya. Ini 0,7 dari Z line-nya. Nah, sudah, nggak masalah. Ini hanya untuk setting zona satu zona saja. Gitu ya. Itu boleh gitu. Sehingga gitu ya. Sehingga apabila bila Z ref itu kurang dari 0,8 Z line gitu ya, maka fault terjadi atau terdeteksi gitu ya. Jadi Z reference ini tergantung kita mau di set 0,8 mau di set 0,7 boleh, yang penting nilai 0,8 ini harus terdeteksi gitu ya. Misal ketika terjadi gangguan gitu ya, misal ketika terjadi gangguan gitu, tadi saluran ya gitu. Nah, kita
set Z reference-nya itu 80% gitu ya, 80% di sini 80%. Nah, 80%. Berarti Z ref-nya gitu kan, ini kan 0,8 Z line. Gitu ya, Z line. Nah, jadi saat gangguannya itu di sini 90% gitu ya. Itu gangguannya 90% gitu. Maka nilai Z tampaknya, Z appearance-nya gitu ya, itu adalah 0,9 dari Z line. Nah, gitu. Nah, berarti dia zona satunya tidak boleh trip. Gitu kan? Zona satunya tidak boleh trip. Karena kita sudah melihat Z ref-nya itu adalah 0,8 dari Z line. Gitu. Nah, sesuai dengan aturan tadi, zona 1 gitu ya, atau satu zona itu ya, aturan bila ZF gitu kurang dari ZR gitu ya, maka fault terdeteksi. Nah, ketika ini ZF ini tadi kita sudah setting 80%, gangguannya di 90% gitu ya, maka lebih besar ZF-nya gitu kan. Nah, ini fault not detect. Paham ya, logiknya mengatur nanti di relaynya itu, paham ya, gitu ya. Nah, sehingga gangguan yang ada di ini tadi itu tidak terdeteksi. Ya, gimana kalau misalnya gangguannya itu ada di dalam, gitu ya, ada di dalam, gitu kan? Nah, ini misal gangguannya sekarang ada di sini, ini 80%. Gangguannya ini ada di sini, misal di gangguannya adalah 60%. 60% jarak ya, 60% jarak. Sedangkan Z ref-nya tadi sama 0,8 gitu ya. Nah, maka nilai ZR-nya, ZF-nya itu 0,6 Z line. Sedangkan Z ref-nya tadi berapa? 0,8 gitu ya. Nah, karena ini lebih kecil, ZF kurang dari ZR, maka dia fault terdeteksi. Gitu. Seperti itu ya. Jadi saat kita punya mengatur relay jarak untuk satu zona, itu logiknya seperti itu. Jadi apabila ZF-nya itu kurang dari, maka ZR, maka fault detect. Tapi kalau lebih besar daripada ZR, maka dia fault not detect. Gitu. Jadi nanti ada ZREF, ada ZF, Z-line, seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi untuk mengenai masalah zona, gitu ya. Mengenai masalah zona yang ada di PowerPoint ini tadi sudah saya jelaskan mengenai masalah zona ya. Ini tadi untuk satu zona sudah. Nah, tadi secara garis besar untuk 3 zonanya itu dijelaskan seperti itu ya, pembagian zona-zonanya. Nah, sekarang kita detailkan penjelasan mengenai zona, gitu ya. Yaitu adalah jarak dari distance relay. Gitu ya. Jarak dari relay jarak, gitu ya. Ini contohnya yang kita pakai yaitu adalah kasusnya yaitu adalah Mo relay. Mo relay yang bentuknya ini tadi ya. Yang mana tadi? Nah, ini Mo relay, yang bulat ini tadi Mo relay. Gitu. Nah, misal kita punya busbar gitu ya, punya saluran. Di sini ada relay, gitu kan?
Terus kemudian di sini ada relay yang ada di depannya, itu tadi. Ini ada busbar lagi. Busbarnya misal kita punya 3 saluran ya, feeder, 3 feeder gitu ya, 3 feeder. Nah, itu. Terus kemudian di sini juga sama, ada 1 feeder. Itu. Terus kemudian di sini misal juga ada feeder yang lain. Gitu ya. Nah, ini kita indeks gitu supaya nanti jelasannya enak. Dari A, terus ini ke B, ini ke C gitu ya, ini ke D, ini ke E gitu. Nah, ini jaraknya dari sini, ini adalah 80% gitu ya. Gitu. Untuk zona satunya 80%. Nah, zona 2-nya sana gitu ya, zona 2-nya gitu. Nah, ini kita bisa atur 25 sampai 50%. Kalau tadi yang dia bilang 50% boleh gitu ya. Nah, terus kemudian nanti di zona 3-nya di sini ya kira-kira misal zona 3-nya gitu. Ini sampai 100% dari link terjauh atau busbar terjauh. Untuk 2 bus. Gitu ya. Untuk 2 bus ini. Nah, ini syaratnya seperti itu. Nah, misal kita tadi punya di sini misal ada R1, di sini ada relay 2. Ini relay jarak ya, saya menjelaskannya bukan relay over current ya. Relay kodenya adalah 21. Terus kemudian di sini adalah relay 3. Di sini adalah relay 5, relay 4. Kemudian ini relay 6, relay 7, dan relay 8. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa karena relay jarak ini dilengkapi dengan direksional, maka ini hanya arahnya ke sana. Sedangkan relay 2 itu arahnya adalah ke sana. Gitu. Sama juga relay 3 itu arahnya ke sana, gitu ya. Sedangkan relay 5 juga arahnya ke sana, relay 4 itu arahnya ke sana. Relay 4 juga relay 6 arahnya ke sana, relay 7 arahnya ke sana, relay 8 itu arahnya ke sana. Gitu. Jadi harus jelas arahnya kemana. Gitu. Nah, multiple proteksi dari zone tadi gitu ya, kalau dituliskan multiple proteksi untuk zona 1 ya, ini adalah 80%. Dia waktunya harus fast gitu ya, harus cepat seketika. Zona 2 gitu ya, 100%. Bus 1 gitu ya, bus 1 ditambah 25% sampai 50% dari bus 2 gitu. Zona 3 gitu ya, ini adalah 100% bus 2 atau lebih. Gitu. Jadi untuk menuliskannya bentuknya seperti itu. Zone 1-nya adalah 80% fast gitu ya. Nah, ini kasusnya hanya untuk R1 ya. Jadi ini kalau Anda bingung kok banyak sekali Pak, ini hanya untuk kasus R1 gitu ya. R1 itu settingannya seperti itu. Gitu. Nah, untuk zona 1 gitu ya. Untuk zona 1 untuk
Untuk zona 1 ini harus tadi saya katakan dia adalah cepat merasakan, cepat ngetrip gitu ya, dan hampir tanpa delay. Waktunya yang ada di sini tadi ya. Jadi waktunya yang ada di sini tadi udah dicoret-coret nih, ini yang ini tadi ya. Ini adalah fast waktunya. Ini waktunya di sini. Gitu. Jika terjadi gangguan gitu ya tadi, jika terjadi gangguan 90% gitu ya, Z line itu tidak terdeteksi oleh zone 1, nggak boleh terdeteksi kan. Nah, kenapa tidak 100%? Untuk Z ref-nya, untuk Z ref-nya gitu ya. Nah, maka nanti akan error gitu ya. Kalau misalnya R1 ini tadi yang digambar itu R1 itu merasakan 100% gitu ya. Z appearance-nya itu vapor E gitu ya, vapor E gitu kan, akan merasakan. Lah, ini nanti PT dan CT-nya, potensial trafo dan current trafonya itu ini tidak akan lepas. Current trafo. Jika 100% ya. Karena bingung. Gitu ya. Gangguan dari depan atau dari belakang. Dia terbingung apakah urusannya zona 1 atau zona selanjutnya gitu kan. Nah, makanya dia tadi saya katakan akan lebih aman kalau misalnya tidak terlalu berlebihan, yaitu dipasang tadi 80%. Jadi kadang proteksi itu tidak harus berlebihan, yang penting pas gitu. Nah, kemudian bila di set tadi 80%, maka gangguan gitu ya akan terlihat oleh R1 sebagai ZF R1 yang lebih besar daripada Z line. Maka R1 bila 90% gitu ya gangguan, tidak perlu trip, dia standby saja ya kan. Di zona 2 itu dia standby saja. Oh, dia tahu gangguannya ada di zona 2, bukan di zona dia gitu kan. Gitu. Dia hanya standby saja, tidak perlu trip. Ya tapi tergantung settingannya. Kalau misalnya zona 2 trip, tapi enggak nih. Biasanya settingannya itu zona 2 itu tidak perlu trip. Gitu, gangguannya di zona 2, maka dia akan merasakan saja. Loh Pak, kalau misalnya gangguannya di zona 2 yang ngetrip siapa? Gitu ya. Ini contohnya ya. Ya R2 gitu ya. R2 ini kan ada. Gitu kan. R2 ini kan ada. Gitu. Jadi dia yang merasakan gitu kan. R2 ini yang merasakan
di zona satunya dia, gitu. Yang nge-trap dia kan lebih dekat, gitu. Lebih dekat. Nah, gitu ya. Jadi ketika terjadi gangguan 90%, itu yang nge-trap adalah R2. Oke. Kemudian selanjutnya untuk zona 2, gitu ya. Zona 2 ini start setelah biasanya 0,3 detik, gitu ya. Ini adalah merupakan koordinasi time interval, gitu ya. Zona gangguannya. Jadi zona 2 adalah merasakan gangguannya yang ada di situ. Terus kemudian proteksi R1 tadi ya, di relay R1 ini akan digunakan sebagai backup. Nah, tadi standby ya. Nah, dia standby saja. Gitu. Nah, backup siapa? Backup dari R3 atau R5 atau R7 ya, yang paling dekat. Nah, paling dekat dari gangguan. Itu siapa? Ya tergantung gangguannya di mana. Kalau misalnya tadi 90% ya berarti tadi R2. Gitu. Nah, dia tadi juga harus menyediakan zona 2 ini tadi, menyediakan kalau tadi 80 berarti menyediakan 20% dari Z line pada bus A, gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan bila Zref sama dengan Z line ini riskan atau resiko tinggi. Gitu. Nah, biasanya Zref-nya gitu ya. Bila misal dibentuknya adalah 120% gitu ya dari Z line itu untuk zona 2. Nah, maka kita tinggal setting saja nilainya adalah 90% gitu ya. Z line kurang dari ZF kurang dari 110% dari Z line. Gitu. Nah, misal ketika terjadi gangguan pada F2 gitu ya. Bisa pindah. Masih zona 2 ya, misal terjadi gangguan pada bus 2, misal terjadi gangguannya, misal bentuknya seperti ini tadi, R1, R2, R3, R5, R7 gitu ya. Nah, misal gangguannya terjadi di sini, F2 misal, volt 2, maka ini akan terbaca ZF-nya, apparent-nya untuk R1 ya, itu adalah 1,1 gitu ya, ZL.
kebaca. Maka karena Zref-nya itu adalah 1,2 ZL, maka R1-nya akan sebagai backup. Nah, gitu. Jadi, lupa ini gangguannya ada di bus kok kebacanya 1,1. Ya, errornya yang ada di sini kita juga harus perhatikan. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk zona 3 gitu ya. Ini harus start. Ya nggak harus ya, maksudnya ini standarnya ya. Ini start setelah 0,6 detik atau 2 kali lipat koordinasi time interval yang tadi di zona 2. Gitu ya, 0,6. Nah, ini fungsinya adalah menyediakan backup dari zona 1 tadi, zona 2 juga kita backup, sehingga istilahnya menyediakan backup untuk semua remote line yang tadi di R1-nya. Gitu ya. Yang dapat dijangkau oleh R1. Gitu ya. Yang tadi kalau misalnya di saluran gitu ya. Di yang tadi misalnya yang ada di sini gitu ya. Nah, ini sampai 2, ini zone 1. Nah, yang ada di sini ini adalah zona 3. Kalau mau ditambah boleh. Ditambah 10% untuk antisipasi error. Gitu. Nah, ini misal bus D ya. Ini untuk terjauh untuk 2 bus. Gitu. Nah, ini jadi zona 3-nya. Zona 1-nya itu ada di sini, zona 3-nya itu ada di sini. Ditambahkan dari yang ada di situ. Oke lah. Seperti itu dulu untuk pembagian zonanya. Nanti untuk jenis-jenis relay dan bagaimana cara mengoperasikannya, contoh soalnya nanti kita jelaskan minggu depan. Ada pertanyaan dulu?